Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali pada mata kuliah Statistika Deskriptif. Pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas mengenai analisis deret berkala. Analisis deret berkala pada pertemuan ini kita fokus pada materi metode semi-average, di mana dengan rumusnya adalah Y sama dengan A0 ditambah BX, di mana A0 itu sama dengan rata-rata kelompok pertama jika periode dasar berada pada kelompok pertama, atau A0 sama dengan rata-rata kelompok kedua jika periode dasar berada pada kelompok kedua. Y adalah data berkala atau time series, adalah nilai taksiran trennya. Sedangkan B adalah rata-rata pertumbuhan nilai tren pada tiap tahun. X adalah variabel waktu, bisa hari, minggu, bulan, dan tahun. Dan N adalah jumlah data tiap kelompok. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai kasus jumlah data genap. Untuk rumus pertumbuhan nilai tren tiap tahun adalah B sama dengan rata-rata kelompok kedua dikurang rata-rata kelompok pertama dibagi dengan N. Sebagai contoh kita lihat seorang peneliti sedang melakukan penelitian mengenai perkembangan suku bunga BI selama 8 periode dengan menggunakan metode semi-average. Data dapat dilihat sebagai berikut. Di sini ada suku bunga dari tahun 2007 sampai 2014. Bagaimana kita menggunakan datanya? Dari data 8 kelompok, kita akan bagi menjadi 2 kelompok, ya. Data kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok pertama adalah dari 2007 sampai 2010 dan kelompok kedua adalah 2011 sampai 2014, di mana masing-masing kelompok adalah 4 data. Nah, untuk data tahun ini kita akan menggunakan data yang menggunakan tahun dasarnya di tahun kelompok pertama, yaitu kita letakkan di tahun 2007, sehingga sini ada variabel X-nya, ada variabel waktunya. Di 2007 adalah 0, 2008 1, 2, 3 sampai data ke 7. Setelah kita dapat variabel waktunya adalah 7 data, maka kita akan menghitung semi totalnya, ya. Semi total untuk kelompok pertama kita jumlahkan dari 2007 sampai 2010. Kita jumlahkan 9,25 tambah 7,15 tambah 6,5 ditambah 6,58. Maka semi totalnya kita jumlahkan adalah 29,5. Sehingga kita bisa memperoleh semi average-nya. Semi average-nya adalah 29,5 dibagi 4, hasilnya 7,37. Kemudian kita lihat, ya, untuk kelompok keduanya dari 2011 sampai 2014 kita jumlahkan 5,77 tambah 6,47 tambah 7,54 ditambah 7,52, hasilnya adalah 27,3, sehingga semi average untuk kelompok kedua adalah sebesar 6,83. Nah, setelah kita data hitung seperti ini, kita bisa mencari nilai A0. Ya, A0 itu karena kita tahun dasarnya ada pada kelompok pertama, maka A0 sebesar semi average pada kelompok pertama, yaitu sebesar 7,37. Sedangkan kita akan bisa mencari nilai B. Nilai B adalah rata-rata kelompok kedua dikurangi dengan rata-rata kelompok pertama dibagi dengan N. Maka nilai B adalah 27,3 dikurangi dengan 29,5 dibagi dengan 4. Maka B adalah min 2,18 dibagi 4 sama dengan 0,54 minus 0,54. Setelah kita dapat nilai A dan nilai B, maka kita akan mencari persamaan garisnya dengan rumus Y sama dengan A0 tambah BX. Berarti Y-nya adalah 7,37 dikurang 0,54X. Pertanyaannya adalah berapa suku bunga BI pada tahun 2015? Nah, 2015 variabel waktunya adalah 8, maka kita bisa masukkan datanya. Y sama dengan 7,37 dikurang 0,54 dikali 8,
Jadi Y sama dengan 7,37 dikurangi dengan 4,36, sehingga hasilnya adalah 3,01. Berarti ramalan untuk suku bunga BI pada tahun 2015 sebesar 3,01%. Untuk selanjutnya, kita akan bahas mengenai kasus jumlah data ganjil. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah rumus memasukkan data tertengah. Bedanya di nilai rata-rata pertumbuhannya, nilai B-nya adalah rata-rata kelompok kedua dikurang rata-rata kelompok pertama dibagi N dikurang 1. Itu kalau kita memasukkan data tengahnya. Yang kedua ada menghilangkan data tertengah. Dengan nilai B-nya adalah rata-rata kelompok kedua dikurang rata-rata kelompok pertama dibagi dengan N ditambah 1. Sehingga kita lihat untuk kasusnya adalah seorang peneliti sedang melakukan penelitian mengenai perkembangan suku bunga BI selama 7 periode menggunakan metode semi average. Datanya adalah sebagai berikut dari 2007 sampai 2013. Untuk data memasukkan data tertengah untuk data ganjilnya, karena datanya ada 7 periode, berarti kelompok pertama ada 3 daun atau 3 data, kelompok keduanya ada 3 data, dan kelompok tengahnya dipisahkan. Seperti ini. Sehingga kalau kita untuk melihat kata-katanya, variabel waktunya kita masukkan periode daun dasarnya di tahun 2007. Berarti variabelnya 0, 1, 2, 3 sampai ke 6 datanya. Nah, setelah kita tahu variabel waktunya, kita masukkan semi totalnya. Karena di sini contohnya pertama adalah memasukkan data tengah, Data tengahnya yaitu tahun 2010, itu kita masukkan perhitungan ke kelompok pertama dan di kelompok kedua. Untuk kelompok pertama, kita jumlahkan 6,58 tambah 6,5 tambah 7,15 tambah 9,25, sehingga semi totalnya adalah sebesar 29,48. Nah, semi average-nya berarti 29,48 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 7,37. Sedangkan kelompok kedua, kita jumlahkan data 6,58 ditambah 5,77 tambah 6,47 tambah 7,54. Hasilnya adalah 26,36, sehingga semi average-nya adalah 26,36 dibagi 4, hasilnya 6,59. Karena data tengahnya ada dimasukkan, sehingga kita bisa masukkan datanya. Untuk A0, karena A0 adalah data tahun dasarnya di kelompok pertama, maka A0 nya akan sebesar 7,37. Untuk nilai B sama dengan rata-rata kelompok kedua dikurang rata-rata kelompok pertama dibagi dengan N dikurang 1, karena tadi memasukkan data tengahnya jadi N-1, sehingga nilai B adalah 26,36 dikurangi dengan 29,48 dibagi dengan 4 dikurang 1. Maka nilai B adalah min 3,12 dibagi 3. Hasil B-nya adalah min 1,04. Maka kita bisa masukkan nilai A0 dan B-nya ke dalam persamaan Y sama dengan A0 ditambah BX, yaitu Y sama dengan 7,37 dikurang 1,04X. Setelah kita dapat persamaan, kita bisa meramalkan suku bunga pada tahun 2014, yaitu Y sama dengan 7,37, karena variabel waktunya adalah 7, berarti dikurangi dengan 1,04 dikali 7. Maka Y sama dengan 7,37 dikurangi 7,28. Hasilnya adalah Y sama dengan 0,09. Jadi suku bunga BI pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 9%. Terakhir kita bahas mengenai bagaimana cara menghitung data ganjil dengan cara menghilangkan data tertengah. Dari 7 data, kita akan bagikan kelompok pertama dari 2007 sampai 2009. Kelompok kedua adalah 2011 sampai 2013, sedangkan 2010 adalah data tengahnya.
Nah, jangan lupa kita masukkan variabel waktunya atau variabel X-nya. Nah, kita akan membahas variabel waktunya untuk periode dasarnya kita masukkan di tahun kelompok pertama, yaitu di tahun 2007. Sehingga 2007 X-nya adalah 0, seterusnya sampai bawah dari 0, 1, 2, 3, sampai ke 6 periode waktunya. Nah, untuk menghitung semi total untuk kelompok pertama, karena tanda tengahnya kita hilangkan, ya, jadi kita masukkan nilainya hanya dijumlahkan adalah kelompok 2007 sampai 2009. Ya, 9,25 tambah 7,15 tambah 6,15 hasilnya adalah 22,9. Sampai average-nya dibagi 3, ya, sehingga hasilnya 7,63. Kemudian untuk kelompok keduanya kita jumlahkan 5,77 tambah 6,47 tambah 7,54, hasilnya adalah 19,78. Semi average-nya dibagi 3, hasilnya 6,59. Nah, karena tahun dasarnya ada di kelompok pertama, ya 0 di tahun 2007, maka A0-nya adalah rata-rata kelompok pertama, yaitu sebesar 7,63. Untuk nilai B-nya, pertumbuhan rata-ratanya adalah Y2 dikurangi dengan Y1 dibagi dengan N ditambah 1. B sama dengan 19,78 dikurangi dengan 22,9 dibagi dengan 3 ditambah 1. B sama dengan min 3,12 dibagi dengan 4, maka nilai B-nya adalah min 0,78. Nah, kita sudah tahu nih, A0-nya adalah 7,63 dan B-nya adalah min 0,78. Maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan 7,37 dikurang 0,78. Nah, pertanyaannya sama, bagaimana suku bunga BI pada tahun 2014? Maka Y sama dengan 7,37 dikurangi 0,78 dikali dengan 7 variabel waktunya. Maka Y sama dengan 7,37 dikurangi 5,46. Sehingga Y adalah 2,17. Hasil suku bunga ramalan suku bunga BI pada tahun 2014 sebesar 2,17%. Demikian pembahasan kita pada minggu ini. Kita ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.